wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Akhi, ukhti, anak-anakku LPI Qurrata A'yun yang saya cintai, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita masih bisa belajar bersama dengan tema tips dan trik bugar dan sehat di bulan Ramadan. Anak-anakku, akhi dan ukhti LPI Qurrata A'yun yang berbahagia. Seperti yang kita tahu, bahwasanya di bulan Ramadan ini segala amal perbuatan kita akan dicatat dan insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita tidak sehat, apakah kita bisa melakukan amalan-amalan wajib maupun sunnah? Bahkan wajib saja tidak bisa, apalagi yang sunnah. Kan sayang kalau amalan yang dilipat gandakan ini kita tidak bisa menjalankannya. Nah, oleh karena itu kita harus fit dan bugar selama bulan Ramadan. Tetapi apabila kita terpaksa sakit atau mungkin kita bepergian jauh, apakah tetap tidak boleh berbuka? Tentu saja Allah sangat baik pada kita. Kita boleh berbuka di kala sakit atau bepergian. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berpesan bahwasanya meskipun kita sakit ataupun bepergian, kalau kita tetap berpuasa itu lebih baik. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Dalam ayat ini jelas-jelas Allah memperbolehkan kita apabila kita sedang sakit ataupun bepergian jauh, kita tidak berpuasa. Boleh, kita cukup membayar fidyah atau diganti di hari yang lain. Tetapi Allah juga menegaskan apabila dalam keadaan seperti itu kita tetap berpuasa, itu sungguh lebih baik bagi kita. Oleh karena itu, anak-anakku, akhi dan ukhti LPI Qurrata A'yun yang saya cintai, alangkah baiknya kalau kita menjalankan ibadah puasa ini dalam keadaan yang sehat dan bugar. Nah, yuk kita pelajari sama-sama tipsnya supaya kita bisa berpuasa dan menjalankan ibadah-ibadah lainnya seperti menghatamkan Al-Quran, bersedekah, kemudian belajar dan sebagainya. Nah, tips yang pertama, niat. Jangan lupa, segala perbuatan itu tetap tergantung pada niatnya. Kalau kita niat, ya Allah, semoga 1 bulan ini saya bisa berpuasa penuh dan sehat. Itu bisa jadi doa sekali. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Amin, Allahumma amin. Nah, tips yang kedua,
yaitu tidak boleh melewatkan makan sahur. Karena selain itu sangat baik untuk tubuh kita, di dalam makan sahur mengandung berbagai macam berkah. Seperti hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang berbunyi, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Jadi di dalam sahur itu terdapat banyak berkah. Terus bagaimana kita sahur? Apakah kita harus makan sahur 3 piring sekaligus supaya besoknya kita kuat berpuasa? Kemudian minum 1 ceret sekaligus, apa namanya ya? Teko, ya, 1 teko sekaligus? Bukan ya akhirnya. Jadi makan sahur itu sangat bagus, tetapi tidak boleh berlebihan. Harus bertahap, ya, supaya kita mendapatkan berkah di dalam makan sahur itu. Contohnya makan sahur yang baik itu adalah yang mengandung karbohidrat dan tinggi protein, seperti susu, kemudian roti, nasi, tetapi dengan jumlah yang cukupnya atau yang secukupnya, tidak boleh berlebihan, ya. Kita tidak boleh makan makanan yang mengandung banyak minyak. Contohnya, ayam digoreng di minyak yang banyak, kemudian makan gorengan 1 kresek. Justru itu akan menyebabkan darah kita tidak bisa mengikat oksigen dengan baik, sehingga kita besoknya ngantuk. Nah, itu salah satu sebabnya. Nah, jadi kalau mau ayam, telur, daging yang tidak mengandung banyak minyak, gitu ya. Oke. Tips yang ketiga yaitu olahraga atau doing sport, doing exercise. Nah, jangan dikira ya kalau kita puasa itu nggak boleh olahraga. Boleh, tetapi olahraganya dalam kadar tertentu. Kita sangat dianjurkan berolahraga, tetapi porsi yang ringan. Misalkan yang suka sepak bola, kita latihan dribbling bola saja, atau mungkin latihan menendang bola yang ringan. Jadi tidak kok waktu puasa itu main sepak bola sampai sehari itu 5 kali. Ya cukup latihan ringan, tetapi sangat dianjurkan. Kemudian jalan santai, senam yang ringan, dan sebagainya. Tips yang keempat, nah ini pasti kalian sangat suka. Kenapa? Perbanyaklah istirahat atau tidur. Kita harus ingat bahwasanya tidurnya orang yang berpuasa itu juga bernilai ibadah, ya. Tetapi bukan berarti kita nggak usah sholat waktu subuh dibangunkan ibu, ayo bangun. Enggak, saya tidur aja, nggak usah sholat karena tidur sudah dapat ibadah, sudah jadi ibadah, dapat pahala. Ya enggak gitu. Tetap kewajiban itu nomor 1 dan tidur menjadi ibadah sunnah, tetapi di saat dan porsi yang tepat. Oke. Tips selanjutnya ada lagi. Tips yang kelima. Nah, ini juga berkaitan dengan makan sahur dan berbuka puasa. Jadi, kalau kita berpuasa, kita harus makan makanan yang sehat. Nah, makan makanan yang sehat itu tidak harus mahal, tidak harus diolah ala chef internasional, tidak. Makanan yang sehat itu dimakan dengan porsi yang bertahap. Minum contohnya. Kita dalam sehari itu minum dianjurkan 8 gelas sehari. Apakah waktu berbuka itu langsung minum 8 gelas? Tidak. Alangkah baiknya berbuka itu diawali dengan yang manis, tetapi porsinya tidak terlalu banyak. Jangan langsung berbuka di depannya sudah ada 3 piring nasi dengan 2 piring lauk pauk, atau bahkan ada kue atau makanan yang disimpan tadi siang. Siang-siang jalan-jalan ke toko, aku pengen beli itu, disimpan.
Ada jambu yang matang diambil, oh nanti untuk berbuka, kemudian ditaruh di depannya, semuanya langsung dimakan. Oh, itu tubuh kita ya nak, sama seperti mesin. Kalau kita menggunakannya secara berlebihan langsung buk, kita kasih makanan yang banyak seperti mesin itu, nanti kaget. Jadi harus pelan-pelan bertahap. Pertama makan kolak sedikit, boleh istirahat, boleh langsung makan nasi tetapi juga porsinya sedikit dulu. Nanti kalau lapar lagi, ya setelah sholat kita boleh ulangi. Ingat, tidak boleh berlebihan dan porsinya harus yang seimbang. Nah, tetap minum 8 gelas sehari, tetapi dibagi. Pada waktu berbuka, sebelumnya 1, sesudahnya 1. Pada waktu mau sholat, 1, sesudahnya 1. Pada waktu nonton TV, 1, sesudahnya 1. Demikian juga makan sahur. Insya Allah itu nanti berkah dan tubuh kita sehat. Kita akan bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sehat, cerdas, dan fit atau bugar. Nah, akhi dan ukhti LPI Qurrat A'yun yang saya banggakan, demikianlah tadi tips dan trik supaya kita bisa tetap sehat dan bugar selama bulan Ramadan. Sofi harap akhi dan ukhti bisa mempraktikannya dan tetap cari informasi lain, bisa dari buku atau internet, tentang bagaimana supaya kita bisa hidup sehat dan tetap bugar di bulan Ramadan. Semoga Allah mengabulkan niat kita dan kita tetap sehat dan bugar menjalankan ibadah di bulan Ramadan, dan insya Allah kita akan bisa memperoleh kemenangan di hari yang fitri nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, demikian tadi materi dari Mem Sofi. Kurang lebihnya Mem Sofi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.